Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang life cycle and logging. Nah, ini sebenarnya juga sama seperti video sebelumnya. Materinya sebenarnya videonya udah saya buat tapi soundnya tidak masuk gitu. Soundnya tidak masuk sehingga saya harus buat ulang videonya biar ada suaranya untuk penjelasannya. Nah, sehingga nanti kode programnya sudah ada di source code-nya, tapi nanti apa namanya? Tinggal saya jelaskan aja lebih ke penjelasannya. Oke. Oke, sambil nunggu ininya dulu. Nah, untuk life cycle ini, jadi ini tuh penting banget ya untuk dipahami tentang life cycle-nya Android, ya kan? Kita akan belajar ngeprint log-nya dulu informasi di Android Locket Windows-nya, kemudian nanti kita akan memahami tentang life cycle, activity sama fragment, kemudian bagaimana kita ngoverride life cycle callback methodnya sama bagaimana menggunakan Timber library. Oke, seperti itu. Kemudian nanti apa yang akan kita lakukan? Kita akan modifikasi starter aplikasi dengan nama Desert Clicker. Ini sudah disediakan di sampel aplikasi yang dulu pertama kali kita download. Kemudian nanti kita akan mengoverride lifecycle callback methodnya. Kemudian kita akan ngelog perubahan dari activity state-nya. Kemudian nanti kita akan menjalankan aplikasinya itu untuk ngelog informasi yang ketika stage-nya itu dipanggil, apakah start, stop, atau resum. Kemudian kita akan memodifikasi aplikasinya menggunakan Timber library untuk ngeloggingnya biar lebih simpel lagi. Kemudian kita menambahkan log di Android Trivia app-nya. Nah, pertama itu adalah kita akan membuka Desert Click Starter aplikasinya. Saya cek dulu ini apakah sound-nya masuk apa enggak, kayaknya masuk ya. Nah, nggak mau dibuka. Oke. Nah, bagaimana cara membuka aplikasi Desert Click ini? Ini caranya adalah file, open, kemudian diarahkan ke dulu yang sampel itu, kemudian pilih yang Desert Click Starternya. Kemudian di OK aja. Di OK. Oke, nanti setelah OK, nanti akan loading untuk download Gradle dan lain sebagainya. Tapi karena ini udah dibuka, karena ya udah dijelaskan ya kenapanya. Jadinya nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi, tinggal kita jelaskan saja, malah bisa lebih panjang untuk penjelasannya. Nah, yang pertama kita next app overview-nya nanti seperti ini aplikasinya, ya kan? Di sini nanti kita akan belajar ini nunjukin berapa kali sih kalau diklik-klik dan lain sebagainya. Aplikasinya seperti itu. Jadi dia di sini nanti ada beberapa bug, ya kan? Ada beberapa bug yang nanti akan kita selesaikan dengan cara memahami dari life cycle-nya dulu, kayak gitu. Makanya sekarang kita akan pahami tentang life cycle-nya Android, baik itu untuk life cycle-nya activity ataupun life cycle fragment. Nah, pertama kita akan mengeksplor dulu tentang life cycle method sama membuat basic logic-nya. Life cycle itu apa sih? Life cycle itu ya kayak ini, kayak ada dari telur, kemudian dari larva jadi ulat, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu, kemudian kupu-kupu mati. Ya kan seperti itu. Kupu-kupu bertelur ya gitu. Jadi kayak pola hidup dari sebuah, kalau ini kan pola hidup kupu-kupu. Sama juga Android itu baik activity sama fragment dia juga ada pola hidupnya. Artinya ada state-state yang dibuat itu kan ya. Ada state ketika dia mulai diinisialisasi activity-nya, kemudian di create, start, resume, kemudian start, create sama sampai destroy. Jadi dari inisialisasi sampai ke destroy kayak gitu. Kemudian di Android Activity itu ada yang namanya callback method di bagian life cycle-nya. Misalkan pada saat kita menginisialisasi awal itu dia manggil onCreate. Kemudian dia masuk ke state created. Kemudian nanti dia akan manggil onStart sama onRestart. Maka dia masuk ke state start. Kemudian dia manggil onResum. Nanti dia masuk ke state resum. Nah, untuk siklus penghancurannya atau siklus penutupan aplikasinya, dari resum ini nanti dia manggil onPause. Ya kan? OnPause, kemudian balik ke state started-nya, kemudian onStop dia balik ke state created-nya, kemudian onDestroy, aktivitasnya benar-benar di-destroy dari memori. Jadi seperti itu. Ini kalau yang activity. Nah, onCreate itu kapan? OnCreate itu adalah terjadi ketika activity itu mulai dipanggil, mulai dibuat. Dia akan memanggil metode yang namanya onCreate. Setelah onCreate dipanggil, dia masuk ke state yang namanya state created ya. Kemudian dia manggil onStart sama onRestart. Nah, onStart sama onRestart ini adalah ketika tampilan activity itu mulai muncul di layar.
Kemudian dia masuk ke start. Nah, setelah masuk started ini dia manggil onResum. Nah, kalau metode onResum ini udah dipanggil, dia masuk ke start resum ini berarti ketika activity itu udah bisa diklik gitu. Bukan cuma tampil tapi bisa ada fokusnya, activity punya fokus di situ. Artinya user bisa ngeklik, bisa ngapa-ngapain di situ. Begitu juga ini kebalikannya. On pause itu berarti ketika activity itu masih nampil tapi nggak punya fokus, ya nggak punya fokus, artinya nggak bisa diklik. Misalkan dia lagi di overlay sama aplikasi yang lain gitu. Kemudian kalau on stop itu adalah ketika aplikasi itu mulai hilang dari layar, ya. Kemudian kalau on destroy itu kalau benar-benar memori activity-nya itu sudah dihancurkan, jadi activity-nya benar-benar hilang. Nah, itu mirip dengan fragment life cycle, cuma perbedaannya adalah callback metodenya yang dipanggil aja gitu. Seperti itu ya. Jadi life cycle itu seperti itu. Kayak pola siklus hidupnya sebuah activity atau fragment. Nah, untuk memahami activity-nya, life cycle activity-nya, maka coba kita akan menambahkan log log di main activity-nya di onCreate. Di bagian dessert-nya. Di sini di bagian main activity itu kita tambahkan yang namanya mana nih? Nah, ini dia. Ini log dulu ya. Nah, awalnya adalah log i. Gini. Nah, kita tambahkan log untuk ngelognya ya. Sama yang di bagian on start. Kita juga akan log juga. Nah, untuk mengoverride on start, itu kita cuma tinggal panggil aja on start-nya. Oke. Misal ini kita panggil on start. Jadi untuk mengoverride tinggal seperti ini. Kemudian kita log untuk on start. Nah, ini ini saya saya komen dulu ya, karena nggak dipakai dulu. Nah, sementara pakai kayak gini dulu. Nah, itu untuk ngelog kapan onCreate itu dipanggil dan on start itu dipanggil. Ya, kapan onCreate itu dipanggil dan on start dipanggil. Jadi ini itu tadi sudah dijelaskan, onCreate dipanggil ketika dia mulai diinisialisasi. Kalau on start itu dipanggil ketika dia itu tampilannya mulai nampil di layar. Nah, selanjutnya kita bisa untuk ngelog itu kan tadi kita menggunakan log.i gitu kan ya, menggunakan kelas log. Tapi untuk ada library yaitu namanya Timber. Ya kan, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah dia mengenerate log tag itu tanpa harus berdasarkan class name. Jadi kita tadi kan kalau menulis log, kalau ngelog itu kan ada nama kelasnya terus pesannya apa gitu. Kalau menggunakan Timber nanti kita nggak usah nulis kelasnya karena udah digenerate dari kelasnya gitu. Kemudian membantu kita untuk menampilkan show di rilis versi dari Android aplikasinya. Jadi di versi-versi yang lain nantinya ke depan kalau ada perubahan. Sama ini sudah integrasi dengan Crash Report juga library ya. Jadi ada benefitnya. Nah, untuk menambahkannya gimana? Di bagian project ya kan, di bagian ini kita akan tambahkan implementasinya. Ini di modul app-nya tambahkan Timber. Ditambahkan Timber di bagian modulnya. Ini kita tambahkan ini library Timber kayak gini. Kemudian nanti disinkronis ya kalau sudah. Nah, kalau misalkan sudah disinkronis, itu nanti kita berikutnya adalah membuat application class untuk menginisialisasi Timber. Nah, Timber itu nanti kita membutuhkan application class. Jadi ini tuh cuma satu aplikasi kan biasanya cuma punya satu application. Nah, Timber itu sebenarnya cukup diinisialisasi satu kali aja. Makanya paling tepat itu adalah dia diinisialisasinya itu di application karena nanti dia bisa digunakan di seluruh activity yang ada, di seluruh fragmen yang ada gitu. Nah, caranya gimana untuk membuatnya? Tinggal ini aja. Oke, ini tak hapus dulu aja. Nah, di sini kita klik kanan, new class. Kemudian di sini tadi diminta namanya adalah Clicker Application. Ini bebas sebenarnya. Clicker Application. Oke. Nah,
Karena dia adalah application, maka berarti dia itu nanti tipenya adalah application. Oke, dia harus konstruktor ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian onGrid-nya, ya kan, kita bisa manggil onGrid. Application itu punya onGrid juga untuk life cycle-nya. Kita akan inisialisasi timbernya. Jadi kita panggil onGrid-nya dulu. Kemudian di sini kita panggil timber.plan. Kita mulai tanam ini ya, debug-tree-nya. Timber.debug-tree. Oke, kayak gini. Nah, kalau Pak kok beda sama ini? Sama aja ya. Ini kan ngimpor, kalau itu kan enggak. Jadi kalau mau kayak gini juga bisa. No, sama aja toh. Oke. Nah, berikutnya kalau application itu harus kita daftarkan di manifest. Nah, berarti manifest ini udah ya. Awalnya ini enggak ada. Jadi di application-nya itu untuk mendaftarkan application tinggal kayak gini. Android.name di application-nya, di manifest kita tambahkan yang application tadi kita buat kayak gini. Sehingga aplikasi ini akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi itu berjalan. Gitu. Kemudian nanti di sini dia akan menginisialisasi timbernya. Nah, setelah kayak gini, kita rubah yang tadi di bagian main activity-nya yang tadinya menggunakan log i, kita ganti menggunakan timber. Nah, ini kita ganti menggunakan timber, replace with timber i. Ya. Yang bawah juga tadi ini bisa kita tinggal ganti ke timber. Oke, gini. Ups. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tambahkan juga untuk memanggil semua callback dari life cycle di bagian main activity untuk mengetahui nanti untuk nge-tracking life cycle-nya. Oke ya, jadi bagian ini kita tambahkan untuk mengoverride semua callback, semua metode. Salah pencet. Nah, jadi kita ubah ini. Kemudian nanti dijalankan aplikasinya udah jalan. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek untuk main activity-nya ini kita akan coba jalankan aplikasinya. Jadi ketika aplikasi ini berjalan, coba saya cek dulu apakah ada yang berjalan. Nah, ada. Maka di sini di set klik. Oh. Nah, kita akan buka aplikasinya. Ding. Nah, ini dia. OnGrid pertama kali OnGrid dipanggil, kemudian OnStart sama OnResum. OnGrid dipanggil ketika menginisialisasi awal, OnStart ketika tampilannya ini mulai tampil ke layar, kemudian OnResum ketika kita udah bisa ngeklik ini. Ini masuk ke OnResum gitu. Ya, nambah kayak gitu. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita close aplikasinya, maka apa yang dipanggil? Dia manggil on pause ketika dia udah mulai nggak bisa diklik, on stop itu ketika tampilannya udah nggak ada di layar lagi, kemudian on destroy itu ketika memori dari aplikasi itu udah dihancurkan, activity-nya dihancurkan ya. Jadi activity-nya dihancurkan, dipanggillah seperti itu. Nah, sepertinya ini dia. Jadi inisiasi OnGrid dan ini tuh berpasangan ya. Ini tuh berpasangan. Kalau dia udah sampai OnResum, ya kan? Maka nanti ketika dia hancur kan dia on pause, on stop, on destroy. Nah, kalau udah nyampe on destroy, maka ketika dia dipanggil lagi ya dia harus manggil OnGrid gitu. Oke. Makanya kita akan mengeksplor cara-cara yang lain. Itu tadi kan ketika kita buka kemudian kita tutup kan. Nah, sekarang kita akan buka, kemudian nanti kita akan coba tekan home button. Nah, ini saya clear dulu lognya. Apa yang terjadi? Jadi ketika saya buka aplikasi, OnGrid dipanggil, dia mulai buat activity, OnStart dipanggil, ketika dia mulai tampil aplikasinya, kemudian OnResum ketika saya sudah bisa dia punya fokus di sini. Kemudian saya tekan home, ini home tengahnya ini.
Maka nanti kan aplikasi ini kan running ke background kan, tapi nggak nyampe dihancurkan, tidak sampai di destroy. Jadi ketika saya klik ini on pause dipanggil, itu artinya berarti ketika dia itu sudah nggak bisa diklik-klik lagi. Kemudian on stop juga dipanggil ketika activity ini udah nggak muncul di layar. Oke, seperti itu. Nah, kalau terakhir dia itu manggil on stop, maka nanti ketika kita manggil ulang aplikasinya, maka berarti yang dipanggil itu adalah ini. Kalau kita sampai on destroy, maka nanti dia akan manggil on create. Tapi kalau kita itu sampai ke state on stop, maka nanti ketika dia dipanggil, dia manggil on restart sama on start. Oke, sekarang kita coba buka lagi. Tadi kan kita tekan home, dia sampai manggil on stop. Kemudian dari home itu, kita buka dari sini, kita buka lagi. Nah, dia manggil on restart. Jadi dia tidak manggil on create lagi karena dia belum di destroy. Activity-nya masih ada. Gitu. Kemudian dia manggil on restart, on resum. Gitu. Nah, sekarang case selanjutnya itu adalah ini kan udah selesai. Oke. Belum malah tak close. Enggak apa-apa. Coba saya close dulu. Dia di destroy. Kemudian sekarang saya coba buka lagi aplikasinya seperti tadi. Nah. Oke. Seperti ini ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika saya mau nge-share gitu. Saya mau nge-share. Jadi kalau tadi kan sampai on stop tuh, karena tampilannya hilang kan. Karena kita tekan home, tampilannya hilang, dia manggil on stop. Tapi kalau misalkan saya tekan tombol share, ini. Nah, ini on pause-nya dipanggil, dia hanya manggil on pause, tapi tidak manggil on stop. Kenapa? Lihat ini, tampilannya masih ada di layar. Tapi fokusnya nggak ke dia. Fokusnya nggak ke activity. Fokusnya ini, kalau saya ngeklik, itu di chooser. Di chooser. Gitu. Sehingga ketika choosernya ini saya back, saya close, ya kan, chooser pilihannya ini saya close, maka nanti dia akan manggil on resum. Gitu. Kenapa? Karena di left cycle pasangannya on pause adalah on resum. Oke, ini adalah state dia masih nampil tapi tidak fokus di sana, ya. Jadi kalau dia balik lagi, maka yang dipanggil adalah on resum. Sama, kalau dia sampai on stop, misalkan dari kita tekan home, maka yang dipanggil adalah on restart sama on start. Tapi kalau kita sampai on destroy, kita tekan tombol back sampai aktivitinya keluar, sampai di destroy, maka ketika kita buka lagi, dia panggil on create, kayak gitu. Ya, sesimpel kayak gitu. Nah, kayak gitu sama ya, semuanya ini sudah saya jelaskan tadi sampai sana. Kemudian berikutnya tentang fragment life cycle. Nah, fragment life cycle itu sebenarnya sama saja kayak activity. Cuman perbedaannya adalah callback metodenya berbeda. Contohnya, kalau di fragment itu ada on attach. On attach itu adalah ketika dia itu mulai di attach, mulai ditempelkan ke activity. Sama on create. Jadi ketika dia diinisialisasi, selain dia itu dibuat, dia juga ditempelkan di activity. Kemudian setelah created, setelah terjadi terbuat, maka dia manggil yang namanya onCreate view. OnCreate view itu apa? OnCreate view adalah metode callback ketika dia itu mulai nginflate layoutnya, mulai membuat tampilan untuk fragmentnya. Kemudian onViewCreated itu adalah ketika layoutnya itu udah berhasil dibuat. Kemudian onStart itu dipanggil ketika tampilannya udah mulai muncul, ya. Tampilannya udah mulai muncul. Kemudian dia manggil on resum sama on resum ketika dia udah bisa fokus di tampilan itu. Begitu juga di sini. Ada on pause sama on stop. Nah, ketika on stop, fragment itu dia ada on destroy view. Jadi bukan on destroy tapi on destroy view. Artinya yang di destroy adalah view-nya lagi. Jadi ketika nanti dia sampai state ini, maka nanti yang dipanggil adalah on create view. View-nya di-inflate ulang. Ya, kan kayak gitu. Kalau tadi kan nggak ada on destroy view kalau activity. Nah, kalau sampai on destroy, manggil on destroy, dia ada on detach. On detach itu apa? On detach itu adalah ngelepas si fragment itu dari activity-nya. Kayak gitu. Selain dihancurkan, dia juga dilepas. Dihancurkan, kemudian dilepas dari activity-nya. Kayak gitu. Perbedaannya cuma kayak gitu aja sebenarnya. Kayak gitu. Makanya untuk yang kita coba di Android Trivia, sama pakai kayak gini. Di bagian Android Trivia-nya. Kemudian nanti ini di bagian title fragment. Di bagian title fragment. Ini kita pakai set hash option menu ya di sini. Kemudian kita log
title fragmentnya di sini on create view call. Kemudian kita juga nambahkan di on attach, on create dan lain sebagainya. Di sini kita buat semuanya untuk semua metode callback-nya, ya, semua metode callback-nya. Nah, kemudian kalau kita jalankan Android Trivia-nya, nggak perlu Jani ya, kita cancel aja. Oke. Karena tadi udah saya jalankan ya, jadi di sini di Android Trivia ini saya close dulu, sama ya, kita coba akan cek logcat-nya. Kemudian di bagian title fragment, ketika kita buka mana trivia, nih dia. Nah, ketika kita masuk ke title fragmentnya, ke game fragmentnya, ini dia manggil on view created, on start sama on resum, ya. On view created, on start sama on resumnya dipanggil. Kemudian kalau kita udah mulai play gitu, kita berpindah, maka on pause-nya dipanggil. Nah, maka on pause-nya dipanggil, on stop-nya dipanggil, on destroy view-nya juga dipanggil. View-nya yang tadi di destroy. Tapi kalau kita back, nah on create view-nya dipanggil lagi, sama on view created ketika view-nya itu di-inflate ulang. Kayak gitu. Jadi konsepnya sama seperti life cycle-nya activity, cuman bedanya adalah metode callback-nya yang dipanggil apa aja. Gitu. Oke. Nah, untuk solution kodenya ada di sini. Summary-nya tentang activity life cycle itu adalah state-state yang ada di Android life cycle, jadi yang memahami untuk siklus hidupnya activity ataupun fragmentnya, gitu kan ya. Jadi ada metode callback yang disediakan yaitu on create, on start, on pause, on restart, on resum, on stop sama on destroy kalau di activity. Kalau di fragment tadi ketambahan on create view, on view created dan lain sebagainya. Kemudian logging with log itu kita bisa menggunakan log i ataupun kita juga bisa menggunakan Timber. Kalau log i itu biasanya untuk information, kalau log e itu untuk error, kalau log w itu untuk warning. Nah, kalau Timber itu adalah aplikasi plugin atau dependensi atau library yang sudah disediakan oleh tim Google-nya sana, punyanya Jack Watton kan, punyanya Jack itu dulu dia buat kayaknya belum gabung sama Google tapi sekarang udah gabung sama Google. Apa keuntungannya? Kita bisa mengenerate log tanpa harus menuliskan nama kelasnya karena dia udah otomatis. Kemudian itu juga nanti untuk versioning Android-nya juga akan membantu, sama dia udah integrasi dengan Crash Report Library kayak gitu. Jadi untuk menggunakan Timber kita butuh application, kemudian dibuat sekali aja, jangan lupa untuk application-nya itu didaftarkan di manifest-nya kayak gitu. Ini biasanya sering lupa, makanya dia nggak jalan gitu Timber-nya karena dia nggak diinisialisasi. Oke, seperti itu untuk videonya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Kalau ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan di grup. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.